Apa itu al-jumu'ah? Dia berasal dari kata al-jama', memiliki sifat tak marbutah di ujungnya menjadi karakter. Dia punya 3 arti. 1, berkumpul. 2, saling mengenal di antara yang berkumpul. Dan yang ketiga, saling mengisi, saling berintegrasi, dan saling membantu di antara yang berkumpul itu. Berkumpul, saling mengenal, saling mengisi, saling membantu, mengintegrasikan kemampuan di antara yang berkumpul itu. Jadi ketika orang-orang jahiliyah yang belum beriman mereka kumpul, umat Islam nggak dilarang kumpul, silahkan kumpul, tidak dilarang. Tapi jangan sampai kumpulmu tidak melahirkan karakter imanmu. Kalau cuma kumpul, ngobrol yang tidak ada manfaatnya, hanya update status, tunjukkan kemampuan sosialnya, orang jahiliyah sudah punya itu. Apa bedanya dengan orang beriman? Datang kumpul. Dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Diberikan apresiasi tinggi dengan iman kita. Karena itu para sahabat merasa bahagia, bangga ketika dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengakui kita. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Ayo datang kumpul. Tunjukkan pada yang belum beriman, begini caranya kumpul yang baik. Datang. Tapi bukan untuk duduk, ngantuk, bikin khutbah sendiri, kadang tidur, sholat dan pulang. Bukan itu. Duduk. Kenali siapa yang duduk. Untuk itu tidak pernah ada Jumat di masa Nabi, kecuali kenal siapa yang hadir di sampingnya. Nabi sampai hafal siapa yang pojok kiri, siapa yang tengah, siapa yang tiang itu, siapa yang nggak datang, siapa yang sakit. Bahkan hadis-hadis yang terkait dengan Jumat diimplementasikan dalam konteks sosial. Kadang dibaca sekarang setengah-setengah. Hadis tentang tahiyatul masjid. Itu datang seorang bernama Sulaik dari Gotofan. Nabi sedang khutbah. Beliau datang. Kemudian tiba-tiba langsung duduk. Orang Madinah sudah tahu, datang, sholat dulu 2 rakaat baru duduk. Nabi mengeluarkan kalimat tanpa harus menyudutkan orang itu, sehingga kalimat terbuka dan keterima dengan nyaman oleh seluruhnya. Idza dakhala ahadakumul masjida fa arada an yajlisa fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika Anda semua siapapun ingin masuk masjid, ingin menyimak sesuatu, kalau bisa jangan langsung duduk, salat dulu 2 rakaat baru kemudian duduk. Penghuni Madinah sudah paham tentang itu. Kenapa Nabi menyebutkan kembali? Karena kata para ulama di mazhab Maliki, sejatinya Nabi bukan ingin menenangkan tentang hadis tahiyatul masjid, tapi Nabi ingin memberikan informasi, itu ada saudara kita yang baru datang. Dia belum tahu kebiasaan di sini, boleh jadi dia datang dari tempat yang jauh. Coba kalian lihat, apa keperluannya, siapa dia, apa yang dibutuhkan. Jangan sampai datang ke majlis ini dan pulang tidak mendapatkan apa yang ia butuhkan. Jadi masjid itu masjid solusi. Jumat itu Jumat solusi. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Setiap yang datang bisa memberikan walaupun kemampuan mereka terbatas. Datang ke masjid haus, pulang selesai dahaganya. Datang ke masjid lapar, pulang selesai laparnya. Itulah Jumat. Itulah Jumat. Jumat yang kita rindukan, yang menyatukan kita menjadi satu saf yang kuat. Mahasiswa datang bertemu dengan dosen. Punya kesulitan bertemu dengan dosen, dia konsultasi. Ada yang sakit tak mampu ke rumah sakit, dokter datang dia konsultasi. Selesai hajatnya, itulah Jumat yang kita perlukan. Ada yang belum punya lapangan pekerjaan, pengusaha datang. Masjid di sini mendapatkan database-nya. Siapa yang pengusaha, siapa yang dosen, di bidang apa. Database muncul, begitu datang, dihadirkan. Diberikan solusi, itulah Jumat. Itulah sebabnya kenapa letak surah Al-Jumu'ah terletak setelah surat As-Saff. Yang menyatukan kita, menguatkan kita menjadi satu barisan dan memberikan solusi dalam kehidupan. Itulah Jumat. Bukan datang kita tak kenal siapa yang di samping kita. Tak tahu siapa yang di kiri kita. Siapa yang di belakang kita. Walaupun sah secara fikih dan menggugurkan kewajiban, tapi keberkahan itu tidak kita raih. Jumat berkah. Berkah ziyadatul khair wastimraruhu. Bertambahnya nilai kebaikan dan konsisten dijaga sampai kapanpun. Jadi Jumat berkah, bukan berkah diartikan dengan makanannya. Bukan Jumat berkah di masjid yang ada snacknya. Tapi Jumat itu bagaimana membuat kita lebih baik daripada sebelumnya. Dan kebaikan itu dilakukan secara kolektif untuk merubah kehidupan kita lebih bermartabat dan bermakna dalam konteks kehidupan sosial. Itulah Jumat yang pernah dipraktikkan di era Nabi. Itulah yang diarahkan dalam Al-Quran. Dan kini, setelah ratusan ribuan kali kita menunaikan Jumat,
ada baiknya kita memulai untuk menginspirasi dari masjid ini, bahwa Jumat tadilah yang khatib terangkan, yang kita implementasikan dalam kehidupan kita, sehingga dengan itu bangga kita berpulang kepada Allah, senang kita menjumpai Nabi, karena bagian dari sunnah Nabi yang belum muncul di kehidupan ini, kita lestarikan kembali, dan bila pun itu ditiru, insya Allah pahalanya mengalir kepada kita yang awal mempraktekkan kembali. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha lana wa lakum jami'an.